Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salpe, mari kita mulai kegiatan bimbingan, penyuluhan, dan katekese kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, karena karya agung-Mu kami dapat dipertemukan dalam jalur online ini. Semoga kami selalu menjadi pribadi yang selalu dibimbing oleh kasih Kristus, selalu mencintai Roh Kudus, dan selalu dianugerahi anugerah karya agung Bapa, agar kami menjadi saksi-saksi Kristus yang selalu mewartakan cinta kasih Kristus dimanapun keberada. Demi kesejahteraan umum dan kemuliaan nama-Mu, semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup meraja dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, mari kita lanjutkan ya mengenai common good ya, the common good. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, landasan teoritis the common good ini jelas sekali. Kita tahu bahwa tema tentang the common good menjadi demikian sentral bagi teologi sosial Katolik akhir-akhir ini. Jika Konferensi Wali Gereja Indonesia dalam 3 nota pastoral menyibukkan diri tema besar keadilan sosial bagi semua 2003, keadaban publik menuju habitus baru bangsa, keadilan sosial bagi semua pendekatan sosio-budaya 2004, habitus baru demi kesejahteraan bersama, keadilan sosial bagi semua, pendekatan sosioekonomi 2006, para uskup Katolik Amerika Utara pun mendiskusikan panjang lebar tentang the common good. Walaupun ini kurang lebih dokumennya sudah 20 tahun atau belasan tahun yang lalu, tetapi ini masih menjadi perbincangan yang sangat hangat tentang the common good. Dan ini diperbincangkan juga oleh uskup di Amerika Utara. Padahal kita tahu di Amerika Utara itu keadaan ekonomi menurut kita sudah sangat baik, tetapi tetap yang namanya the common good itu diperjuangkan. Kedua tema, yakni keadilan sosial dan the common good, memiliki muara yang sama, yakni pelayanan yang semakin optimal kepada manusia berikut martabat luhurnya. Keduanya bahkan merupakan cita-cita yang luhur dan radikal masyarakat warga. Seluruh sistem dan mekanisme perundang-undangan dalam rangka hidup bersama yang kian beradab menjunjung tinggi keadilan sosial yang merata atau kesejahteraan umum yang diperjuangkan, dicapai dan dinikmati secara bersama-sama. Kita semua sadar akan kesulitan-kesulitan berkenaan dengan pendefinisian tentang the common good yang berlaku umum, apalagi di hadapan masyarakat demokratis modern. Jika masyarakat Eropa pada abad ke-16 dan ke-17 masih sangat dihantui oleh serangkaian perang agama, demikian juga dewasa ini kita masih menghadapi ketegangan yang paralel antara Kristen dan Islam di berbagai bagian dunia, secara khusus Hindu dan Islam di India, antara Katolik dan Protestan di Irlandia Utara, dan antara Yahudi dan Islam di Israel. Ini barusan pada hari Sabat atau hari Sabtu kemarin ya Israel dibombardir ya, diserang. Dan ini mempengaruhi perdamaian, terutama perdamaian yang ingin diciptakan, terutama di Israel dan Palestina. Apapun bentuk dan kategori konflik, nyatanya pihak-pihak yang bertikai memakai simbol-simbol keagamaan untuk menyatakan klaim mereka atas kebenaran yang mereka pilih dan dukung sepenuhnya. Dalam konteks ini, perdamaian keadilan sangat bergantung kerjasama saling menghormati dan menguntungkan di antara para penganut agama-agama besar. Nyaris tidak kita jumpai konflik yang mematikan yang dipicu oleh ideologi-ideologi yang kontradiktoris, kecuali di sejumlah tempat terjadi kontra senjata antara kaum ekstremis dan radikal yang berhaluan Maois, komunis, dan nasionalis. Begitu sering di masa lalu dan masa kini, kesejahteraan bersama ditaruh oleh satu kelompok religius atas pundak kelompok yang lainnya melalui lebih sistem pemaksaan daripada kesepakatan timbal balik
melalui proses dialog dan musyawarah mufakat. Di kalangan para pengusaha atau penguasa politik negara-negara dunia ketiga pernah muncul sugesti politis yang menyatakan bahwa tidak ada cara yang lebih baik untuk memerintah dan memimpin rakyat di negara-negara dunia ketiga selain dengan diktatorisme atau tiranisme. Nah, ini pernah terjadi ya. Dan akibatnya ini menyengsarakan rakyat. Awalnya dia katakan ini cara yang baik, tetapi lama-lama ini menjadi cara yang tidak baik. Bahkan menjadi cara-cara yang membuat ya rakyat justru menjadi ya budak dalam sistem ini. Alasan utama dalam situasi umum negara-negara dunia ketiga adalah kemiskinan dalam segala bidang. Jika hendak mengentaskan kemiskinan tersebut, penguasa wajib menerapkan politik tangan besi, menjauhkan dialog yang bertele-tele yang menjadi ciri menonjol rakyat miskin dalam segala bidang dan dalam arti yang sesungguhnya, dan menyiapkan infrastruktur kekuasaan yang represif sifatnya. Selain konflik yang mengusung simbol-simbol agama, kita juga merasakan adanya keniscayaan yang mutlak diterima dan kian disadari oleh semakin banyak orang, yakni pluralisme kultural dalam masyarakat demokratis modern. Pluralisme itu mengedepankan pula perbedaan-perbedaan yang tajam dalam dan antara kelompok religius serta sekular. Di mata hati kita rasanya mengherankan sekali banyak warga masyarakat yang dengan sengaja lebih memilih haluan pada tujuan-tujuan toleransi daripada semangat berbagi dalam the common good. Ya, menurut hemat ya, si penulis, toleransi yang terus-menerus didengungkan dalam masyarakat berhaluan pluralis hanya merupakan lip service. Dan pada dirinya sendiri toleransi tidak pernah akan ada kuat ya, adu kuat untuk memecahkan semua dilema yang muncul. Teristimewa konflik vertikal dan horizontal yang memunahkan dalam musyawarah demokratis modern. Hal ini dikarenakan oleh kenyataan bahwa the common good belum menjadi habitus, paradigma baru, cara mengabdi yang perlu. Dalam visualisasi diagram, ya, sebenarnya ada diagram ya, diperlihatkan bagaimana the common good menjadi kunci induk persoalan masyarakat kita. Keadilan yang mensejahterakan bagi semua menjadi pintu masuk. Hollenbach menegaskan, justice prerequisite for a good that is common. Nah, jadi di situ. Jadi ada yang disebut dengan keadilan komutatif. Keadilan yang bermuara pada kesejahteraan umum yang dinikmati bersama dan tidak hanya oleh segelintir orang dan penguasa. Tidak merupakan hasil kemurahan hati, sosial karitatif, dan distributif, melainkan berfungsi interaksi seimbang antar keempat model keadilan tersebut. Di sini eksistensi kelompok marginal, minoritas, yang miskin, yang terlantar, pendeknya semua kategori, wong cilik, harus menjadi parameter bagi terlaksana tidaknya the common good bagi warga masyarakat. Jika semakin banyak warga masyarakat orang yang kelaparan, yang tidak terdidik, yang dimarginalkan, yang terbelakang, yang didiskriminasikan, yang tidak memiliki apa-apa, yang kebal hukum, yang dicap sebagai laknat bagi masyarakat, yang sakit-sakitan, yang merasa tidak aman, dan kemudian memutuskan untuk migrasi, yang menjadi narapidana dan tahanan politik, yang korup, ini semua merupakan pertanda bagi menjauhnya semangat atau elepital yang diidentifikasikan sebagai the common good. Sekali lagi, keterangkatan warga masyarakat dari keterpurukan hidup, terutama yang disebabkan oleh sistem dan tindakan atau kebijakan politis yang diambil pengemban kekuasaan, menjadi nilai plus bagi paham dan praksis toleransi dewasa ini. Jadi saya ingin hanya mau mengatakan bahwa bapak-bapak mungkin masuk di sini karena sistem, bukan karena bapak-bapak ya melakukan tindakan yang salah, tetapi karena kelalaian sistem atau kegagalan sistem atau sistemnya yang oknum-oknumnya ya mungkin korup ya atau diskriminatif dan sebagainya. Nah, itu perlu dipertanyakan dan diperjuangkan. Lalu bagaimana kita merefleksikan atas the common good? Pada prinsipnya, penegasan ini perlu dijadikan landasan pacu Kristianitas
termasuk Kristianitas yang memanifestasikan dirinya dalam gereja Katolik di Indonesia. Bahwasanya komunitas gerejawi memainkan peranan yang penting bagi terciptanya the common good, bahkan dalam himpunan masyarakat yang pluralistik dalam arti yang senyata-nyatanya. Kiranya tidak adekuat menyatakan bahwa komunitas-komunitas gerejawi berikut puluhan denominasi, berikut para cendekiawan gerejawi seperti para teolog, sarjana ilmu ketuhanan, hanya perlu melayani kepentingan jemaat dan anggota komunitasnya sendiri. Sebuah hikayat yang dramatis manakala di saat-saat di sana sini terdengar kian membesarnya jumlah komunitas sangat bergiat dalam menuai jiwa-jiwa, menyibukkan diri dengan target utama yakni mengkristenkan semakin banyak warga masyarakat. Proselitisme yang dilakukan kelompok-kelompok garis keras dan fundamentalis pada prinsipnya dapat dipilah-pilah menjadi komunitas-komunitas ghetto yang merasa puas dengan kuantitas massa yang terbilang di dalam persekutuannya. Nyaris komunitas ini tidak peduli pada lingkungan sosiopolitis dan kulturalnya. Komunitas-komunitas ghetto tidak akan pernah keluar dari puja-puji dan pengkultusan kerohanian sedemikian rupa, sehingga sampai pada penampikan terhadap panggilan kenabian yang perlu dilaksanakan oleh lembaga-lembaga keagamaan dan para sarjana ilmu ketuhanan. Jika kita menilik ke belakang, kita akan mendapatkan bukti-bukti historis yang sangat gamblang yang menyatakan bahwa komunitas-komunitas gerejawi berhasil memberikan kontribusi-kontribusi positif bagi terciptanya the common good dalam masyarakat sejamannya. Contohnya muncul dan berkembangnya dunia pengajaran serta pendidikan, tulis-menulis, universitas, susastra, pertanian, estetika, dan karya seni, pelayanan kesehatan, sistem republik, dalam tata pemerintahan, manajemen, akuntansi, palak, biologi, nutrisi, dan lain sebagainya. Nah, Bapak-Bapak yang terkasih, itu sumbangsih dari pelayanan-pelayanan gereja, persekutuan-persekutuan, di mana membuka pelayanan-pelayanan tersebut. Di samping itu, ilmu ketuhanan pun berkembang karena menemukan alasan-alasan yang masuk akal mengenai keterlibatan warga komunitas dalam aktivitas-aktivitas melahirkan the common good. Di dalam kenyataannya, komunitas-komunitas gerejawi itu tidak henti-hentinya berusaha untuk terbuka dan berdialog dengan para cendekia yang arif dan karismatis, para teolog dan filosof, bahkan dengan para pemikir yang beranggapan bahwa teologi itu tidak relevan bagi forum publik dewasa ini. Indikasi berikut menarik untuk diamati. Sejumlah prater, calon imam, belajar dan diwajibkan untuk mengikuti program studi ilmu teologi. Akan tetapi jika karena satu dan lain hal, prater tersebut meninggalkan cara hidupnya selama ini, lalu beralih ke status awam, maka nyaris tidak ada yang melanjutkan studi pada program ilmu teologi. Sejumlah besar mereka pindah ke program studi ilmu filsafat atau program yang lain. Tentu saja ada sekian banyak alasan mengapa terjadi demikian. Satu hal yang sangat menonjol ialah bahwa di lingkungan Indonesia bukan teologi yang dapat memberi penghasilan, melainkan bidang ilmu lain. Nah itu, Bapak-Bapak yang terkasih. Teologi itu tidak bisa menghasilkan duit. Karena memang, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Itu berbeda dengan ilmu ekonomi, Ilmu ekonomi itu, misalnya modal sedikit-dikitnya untuk mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi antara ilmu teologi dan ekonomi itu jangan digabung, nanti kacau nanti. Akibatnya banyak hamba-hamba Tuhan terjebak. Akhirnya terjadilah yang namanya dimasukkan namanya teologi. Waktu itu sudah disadari oleh pencetusnya dan dia bertobat, Teologi kemakmuran katanya. Teologi kemakmuran bagaimana? Tuhan Allah itu sudah memberikan kesejahteraan. Jadi terkadang ini masuk untuk menggugah semangat memberi umat atau jemaat, tetapi justru bisa masuk dalam pusaran. Gara-gara teologi kemakmuran, akhirnya atau teologi pembebasan katanya, akibatnya terkungkung,
terkungkung dalam sistem ya pelayanan yang sifatnya bukan pelayanan kasih, tetapi justru pelayanan yang meninakbobokkan, kan begitu. Jadi hal-hal ini memang harus disadari oleh kita semua. Nah, jadi harus dipahami itu. Setelah kita turun ke bawah untuk melihat kenyataan di lapangan, marilah kita pintas sekilas melihat bagaimana para pemikir merefleksikan The Common Good dalam zamannya. Kita semua memahami bahwa pada abad yang baru lalu, The Common Good menjadi pokok refleksi yang krusial, terutama pada era kepemimpinan Paus Yohanes ke-23, yang secara implisit memberikan batasan atas sejumlah kondisi sosial, di mana manusia dimungkinkan untuk hidup secara lebih penuh dan dimungkinkan untuk mencapai kesempurnaan. Ya. Mater et Magistra, artikel 65. Pokok pikiran yang teristimewa ditekankan dengan kesempurnaan adalah diri sebagai makhluk sosial yang dibangkitkan oleh kesadaran akan tatanan realitas yang lebih mulia daripada kodrat aslinya. Eksposisi tersebut mengandaikan bahwa manusia itu dasar awal dan tujuan setiap institusi sosial. Oleh karena itu, kesempurnaan manusia dan masyarakat terdiri atas tatanan yang tepat dari kesadaran manusia akan Allah. Dengan demikian, paham tentang The Common Good itu dinamis dan tidak statis. Mater et Magistra, ya, artikel 220, 65 dan 59. Faktor-faktor yang sama yang menghasilkan saling ketergantungan yang bertumbuh di antara masyarakat warga pada tingkat nasional menyebabkan juga saling ketergantungan internasional. Konsekuensinya, The Common Good komunitas politis tertentu tidak lagi dapat dicapai dalam isolasi dari kelompok dunia komunitas politis. Oleh karena itu, akan selalu ada kebutuhan objektif untuk memajukan ukuran universal The Common Good, yakni kesejahteraan umum yang meliputi seluruh keluarga bangsa Indonesia. Pacem in Terris, artikel 132. Ya, untuk memahami ini memang perlu mendengarkan lebih banyak dan membaca lebih banyak ya Bapak-Bapak yang terkasih. Karena ini sebenarnya masalah krusial yang mengakibatkan efek sampingnya Bapak-Bapak masuk di tempat ini. Ini diawali oleh ini begitu. Ketidakpahaman tentang ini sudah gambarkan oleh gereja tahun 2003, 2004, 2005, 2006. Nah, karena tidak sampai hal ini dalam konsep pemahaman kita, lalu paradigma kita untuk hidup baru, habitus baru. Karena tahun 2000 itu kan sebenarnya kita masuk habitus baru. Kata habitus baru, ya, kita melakukan ya aspek-aspek kehidupan dengan penuh kasih sebenarnya. Nah, jadi 2000 sampai 2023, 23 tahun ini kita melihat ya hasil dari The Common Good itu bagaimana? Apakah kesejahteraan umum atau kesejahteraan pribadi? Ya, apakah ekonomi kita meningkat atau ekonomi kita tetap? Saya pikir ekonomi meningkat. Barang yang harganya 23 tahun yang lalu ya tidak mungkin sama dengan barang yang sekarang. Tetapi barang yang dulu tidak mampu dijangkau itu bisa terjangkau sekarang. Saya ingat dulu ya tahun-tahun 80-an itu kalau PNS meminjam di bank itu tidak layak katanya, padahal minjam 500.000. Ya kan? Karena tidak mungkin cukup gaji untuk membayar itu. Nah, tapi sekarang ya kan? Ya, di era sekarang ini ya. Dulu waktu CPNS saja orang sudah ditawarkan pinjaman. Apalagi PNS begitu. Nah, begitu juga dengan mungkin banyak bapak-bapak yang mempunyai usaha langsung ditawarkan pinjaman. Ya karena sistem ekonomi itu melihat The Common Good dengan cara bisnis keuangan. Nah, persoalannya ini menjadi masalah. Ya, bisnis keuangan ini dijalankan itu kan bisa dengan bekerja, ya menjadi wira swasta, buruh, wirausaha, bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi pekerja dan sebagainya. Tetapi akibatnya dampak kebutuhan ekonomi itu meningkat dan itu mempengaruhi pola hidup atau gaya hidup bapak-bapak terkasih.
Dan disadari atau tidak disadari, ya itu tadi. Ya. Makanya doa Bapa kami itu kan jelas, berilah kami rejeki pada hari ini. Berilah kami makanan yang secukupnya pada hari ini. Sebenarnya Allah telah memberikan kita rejeki yang secukupnya atau makanan yang secukupnya, tetapi kita sendiri ya kan tidak sadar bahwa sebagai anak-anak Tuhan ya, kita harusnya menjalankan the common good, tetapi justru kita menjalankan kesejahteraan pribadi kita. Nah, ini terjadi dan memang akan berdampak bagi masyarakat kecil. Ya. Ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di Kalimantan ya, contohnya peristiwa di Kalimantan Tengah, penguasaan lahan. Nah, itu kan terjadi, akhirnya siapa yang korban? Ya kan? Masyarakat elit ya nyantai-nyantai saja. Ya biasalah masyarakat kecil mati. Ya kan? Tetapi yang merasakan adalah masyarakat yang hidup ya. Kebutuhannya ya kan tidak mampu dijangkau lagi dan merasa sadar bahwa lahan yang seharusnya menjadi sumber penghidupan menjadi tidak ada. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, jangan heran terjadi kejadian seperti ini. Itu sudah disampaikan di tahun 2000 itu. Jika the common good-nya tidak jalan, ya akibatnya seperti ini. Masalah sosial di mana-mana. Ya. Jadi kejahatan itu disebabkan oleh ya kan 3 hal kan. Yang pertama adalah memang ya harus dipahami itu oknum yang terdahsyat itu adalah setan atau iblis. Yang kedua adalah hawa nafsu. Ketiga dunia ini. Dia bolak-baliklah kolaborasi itu. Ya. Nah, sekarang dia menduplikasi dirinya masuk ke dunia. Nah, jadi tantangan. Dia menduplikasi dirinya di dalam hawa nafsu. Jadi kalau orang sudah kehidupan ekonominya tinggi, mapan, kebutuhannya banyak, jangankan pelayanan gereja, karena yang dikejarnya adalah bagaimana mencari ya kan harta sebanyak-banyaknya. Kehidupan rohani itu ditinggalkan karena ya tidak relevan katanya. Nah, kalau begitu the common good-nya jadi begini, mengukur tingkat kesejahteraan umum itu kan tidak hanya fasilitas. Apakah pernah berpikir orang yang tidak memiliki fasilitas listrik, tidak memiliki fasilitas jalan, hanya tinggal misalnya komunal di kelompok masyarakat, misalnya di rumah panjang, dia sudah bahagia? Kan sudah bahagia sebenarnya. Tidak percaya. Tetapi karena ada ya kan membuka atau terbukanya melihat dunia yang kompleks, jadi orang ini kan tidak bisa hidup homogen saja. Cara pandang paradigma orang yang tinggal di kota dengan orang yang tinggal di perkampungan sangat beda. Kalau dulu misalnya mendapat buruan ya, orang misalnya di rumah panjang atau di satu kampung itu kan tidak ada kulkas. Ya, jadi dibagi-baginya semuanya. Misalnya mendapat buruan baik ya babi hutan, ya kan, rusa, kijang, ya, itu dibagi karena tidak ada kulkas, ya kan. Semuanya mendapat. Mengapa? Karena sistem hidup komunalnya, ya kan, mampu memberikan kesejahteraan bersama. Nah, tapi sekarang bapak-bapak penghasilan setinggi apapun, apakah bapak-bapak merasa bahagia, ya kan? Ya bahagianya sesaat, ya kan. Setelah itu sampai di rumah, rupanya masih ada hutang bank, ya kan. Masih ada hutang dengan kawan, masih banyak balas budi yang harus dibalas, kan. Dan akibatnya itu ya membuat ya diri kita masuk ke dalam ya dunia yang bukan masuk ke dalam dunia rohani, tetapi masuk ke dalam dunia ini. Ya kan? Karena anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak surgawi katanya. Mengapa? Karena ya, maka Yesus sudah sampaikan hendaknya kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, persoalannya terjadi di situ. Ya, kita kembali ke tanggapan atau pemahaman ini ya. Jadi faktor-faktornya yang sama yang menghasilkan saling ketergantungan yang bertumbuh di antara masyarakat warga pada tingkat nasional menyebabkan juga saling ketergantungan internasional.
Konsekuensinya, the common good berkomunitas politis tertentu tidak lagi dapat dicapai dalam isolasi dari kelompok dunia komunitas politis. Oleh karena itu, akan selalu ada kebutuhan objektif untuk memajukan ukuran universal common good, yakni kesejahteraan umum yang meliputi seluruh keluarga bangsa manusia. Pacem in terris, artikel 132. Nah, sekarang kan semua lembaga itu harus melawan stunting di Indonesia ini. Ya kan? Jadi stunting itu momok untuk Indonesia 2045. Jadi harus diberantas supaya menyongsong 2045. Nah, tetapi ada yang tidak disadari oleh kita bahwa APTA juga sudah berjalan, perdagangan bebas Asia. Makanya ketika saya ke Jakarta beberapa minggu yang lalu, saya komunikasi dengan dialog dengan supir Grab. Dia di PHK karena memang ya orang dari RRC itu langsung buka toko di Jakarta. Ya kan? Barangnya sangat murah sehingga mereka, ya dia orang Tionghoa, orang Indonesia, suku Tionghoa ya. Dia katakan orang dari RRC sana dia langsung nyewa ruko, langsung buka toko. Dan akibatnya mereka tidak mampu bersaing. Akhirnya dia harus di PHK. Dan dia ya bisnis yang paling banyak ya bisnis transportasi atau pekerjaan transportasi. Jadi supir Grab. Itu dia kalau orang memiliki kemampuan nyupir. Ya. Nah, ini terjadi. APTA ya. Nah, nanti lama-lama ada yang disebut dengan ya kan? Ada yang disebut MDGs atau Millennium Development Goal, itu globalisasi, pasar global. Jadi ini akan terasa. Makanya kita tidak bisa ya menghalangi ini gitu, Pak. Akan terjadi konflik-konflik kepentingan. Nah, sekarang penguasaan lahan. Nah, lahan ini terjadi. Lahan-lahan yang sudah memang dulu dimiliki itu oleh yang memberikan izin. Ini kan izin kan dari zaman siapa? Mereka sudah memiliki izin. Almarhum abang ipar saya orang Jepang itu memiliki izin untuk penebangan hutan. Misalnya di Melawi 30 tahun. Dia udah meninggal malah. Izinnya masih ada. Tapi kayunya mana? Apakah kita tahu? Nah, secara tidak sadar kita sudah dibawa ke dalam proses konflik-konflik. Makanya dibuatlah ya semacam ya persoalan-persoalan. Makanya jangan heran kalau menjadi pengusaha ya yang sudah mau bisnisnya main M atau triliunan ya itu akan berat. Dan baru tahu kalau misalnya penguasaan lahan itu sudah dikuasai oleh orang-orang cukong-cukong besar. Ya. Jadi Kalimantan khususnya. Jadi kita ini adalah semut yang mati di dalam gula. Ya, silakan bapak-bapak dialog lah kalau tidak percaya. Ya. Kita ini ya jangan pikir kampung kita itu lahan kita. Yang tak punya sertifikat jangan menganggap itu lahannya. Karena lahan itu adalah milik ya orang-orang yang sudah ya dibagi-bagi dalam pemerintahan-pemerintahan sebelumnya kan izinnya. Izin penguasaan hutan, izin hak guna industri, hak guna usaha ya. Silakanlah bertanya kepada bapak-bapak pengusaha yang berada di tempat ini kan. Kalau tidak percaya. Ya pasti semua itu sudah ada cukongnya. Ini lahan ini ya memang itu kampung kita ya. Tapi setelah ditilik-tilik naik ke Jakarta, ke pusat, oh ini punya ini Pak. Kampung ini punya ini. Daya itu. Dan siap-siap saja ya memang kita akan menjadi ya orang-orang yang hanya kalau tidak punya skill, pengetahuan, kita akan menjadi orang yang ya bisa menjadi ya budak di tanah sendiri nantinya. Nah ini makanya jangan heran sekarang setelah era COVID ini ya kan banyak terjadi konflik-konflik. Dan itu akan terus bergerak. Jangankan jauh konflik tanah di Israel dan Palestina itu tak selesai-selesai berabad-abad, bukan berabad-abad lagi.
ya kan? Ribuan tahun sampai sekarang kan. Mau damai tidak bisa, ya kan? Perang lagi, ya kan? Ribut lagi. Nah, nanti kalau ada perang ribut apa yang terjadi? Orang merajuk, ya. Siapa mau tekan damai ini? Batal lagi, ya kan? Ramai-ramailah, damaikan lagi kan? Ya mungkin di balik perang itu ada apa? Penjualan senjata, penjualan minyak, penjualan ya macam-macam. Ya. Jadi banyak transfer ya. Ya Israel transfer ilmu pengetahuan ya kan. Kelompok yang menyerangnya ditransfer senjata. Ya jadi begitulah. Jadi konflik itu tercipta karena ada setan di situ. Nah, itu. Jadi perang itu adalah setan melawan setan, kan begitu. Jadi perang itu ada dalangnya. Ya. Tetapi dalangnya itu masuk dalam pikiran manusia. Ya kan? Dalang tak pernah kehilangan lakon, kan begitu. Udah mau damai, perang lagi, ya kan? Ini masalahnya apa gitu ya? Ya masalahnya ada iblis di situ, ada setan yang bermain di situ. Ada hawa nafsu yang bermain di situ. Ya kan? Ada dunia, ya. Kerapuhan dunia di situ. Ya. Ratusan orang berdosa tidak dibantai baik dari sebelah ya kan rakyat Israel dan akhirnya perang diluluhlantakkanlah rakyat Palestina. Ya. Jadi siapa? Ya, yang memiliki senjata mungkin mati 1, 2, 3 orang, tetapi yang tidak berdosa, rakyat sipil, wanita, anak-anak, dan rakyat sipil yang tidak bersenjata, itu menjadi korban. Ya. Ini akibat apa sistem politik tadi? Sistem politis. Untuk menciptakan the common good, ya sulit. Nah, sama seperti itu. Jadi, Bapak-bapak, saudara-saudara harus paham bahwa setelah keluar dari tempat ini, jangan berpikir yang indah-indah. Tetapi mulailah berpikir, ya kan, bahwa setelah keluar nanti harus mau melayani Tuhan dengan total. Ya. Memang terkadang ya perlu kesederhanaan, kerendahan hati dan kerendahan diri. Ya. Karena apa? Peluang untuk hal-hal lain ya pasti bapak-bapak distigmatisasi. Ya. Stigmatisasi terjadi, ya. Kecuali memang sudah dipersiapkan oleh istri dan anaknya, usaha dan sebagainya. Ya, tetapi stigmatisasi terjadi, susah. Masyarakat menilai pribadi itu. Makanya setelah masuk di dalam jurang ini, mau keluar itu butuh yang namanya ya, tangan Tuhan untuk menolong kita. Itulah the common good. Tetapi kalau kita tidak mau memegang tangan Tuhan, berbalik kepada Tuhan, kita malah mau jeblos terus, ya repotnya di situ. Ya, makanya paradigma berpikirnya itu dimulai. Maka saya berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian itu benar-benar menjadi suatu rasa tobat, ya, sesal yang kuat untuk mencapai itu.